Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Bagus Aditya Kuswodono, mahasiswa angkatan 2022 yang tahun ini diamanahkan sebagai em, mentor mata kuliah kewirausahaan tahun 2024. Nah, untuk video FXC kali ini aku bakal membahas soal-soal mata kuliah kewirausahaan ataupun UTS tahun lalu ya teman-teman. Jadi untuk sistematika UTS matkul kewirausahaan ini itu di tahunku itu sifatnya open book dan sistematikanya itu dibuat form gitu. Jadi untuk pengerjaannya bisa melalui handphone ataupun laptop. Dan juga eh, sistemnya itu open book. Jadi kalian bisa sambil buka-buka ini ya apa materi dosen ya untuk menjawab soal-soal UTS besok. Nah, sebenarnya untuk soal tahun lalu itu jumlahnya lumayan banyak, sekitar 100 soal lebih. Jadi kalian istilahnya agak dipercepat dalam mengerjakan soalnya karena kalau tidak salah itu diberikan waktu selama 60 menit untuk mengerjakan soal ujiannya. Jadi pastikan kalian belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa menyelesaikan semua soal tes besok. Nah, mungkin aku ngebahas soalnya nggak cuma soal, mungkin ngebahas 5 sampai 10 soal aja. Dan mungkin nanti akan aku share untuk jawaban sekaligus penjelasan dari soal-soal yang udah aku buat ini. Nah, mungkin langsung aja ya. Nomor satu ini dapat teman-teman baca itu mengenai manfaat yang dapat timbul dari seorang wirausaha. Nah, di sini aku menjawab yaitu memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri, memberi peluang melakukan perubahan, memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya, dan memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. Nah, sebenarnya jawaban aku itu dilandaskan pada eh, sumber dari finance.detik.com, yaitu tentang 10 manfaat wirausaha bagi diri sendiri serta masyarakat. Nah, ini dari 10 ini menurutku udah mencakup dari jawaban yang udah aku sebutkan tadi. Nah, selanjutnya itu nih ada arti dari e-bisnis. Oh, untuk jawabanku itu yaitu ada di opsi 4, yaitu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi, individu, atau pihak terkait untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis. Penjelasannya yaitu, menurut akurat.id, e-bisnis adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan juga semi otomatis dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Dan juga menurut greatnusa.com, e-bisnis adalah kegiatan bisnis dengan melibatkan sistem informasi yang terhubung satu dengan lain dan terkomputerisasi. Nah, menurut sumber tersebut, aku rasa
jawaban yang aku sebutkan tadi itu benar gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang merasa dari jawabanku ini kurang sreg ataupun gimana, mungkin nanti bisa kontak aku. Mungkin bisa dilanjut ya. Eh, nah, ini ada soal nomor 4 yaitu tentang UU Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 mengenai kewajiban dari suatu badan usaha jasa konstruksi asing. Di sini aku menjawab untuk melaksanakan alih teknologi. Nah, penjelasannya yaitu dalam UU Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017, penjelasannya dalam pasal 33 disebutkan bahwa kantor perwakilan yang dibentuk oleh badan usaha jasa konstruksi wajib melaksanakan proses alih teknologi. Ini dapat teman-teman lihat ya. eh, untuk pasal 33-nya. Nah, sebenarnya eh, untuk mata kuliah ini itu eh, terdapat banyak undang-undang yang harus teman-teman pelajarin ya. Undang-undangnya itu tentang jasa konstruksi nomor 2 tahun 2017. Terus ada ini Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Dan yang terakhir itu ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, dari ketiga undang-undang tadi itu bisa teman-teman pelajari dan juga resapi gitu. Mungkin dari ketiga undang-undang tersebut mungkin dikeluarkan semua. Nah, kalau semisal teman-teman pelajari lebih lanjut, mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengerjakannya dengan cepat. Dikarenakan yang sudah aku sebutin tadi bahwa pengerjaan kewirausahaan ini waktunya itu cukup singkat. Jadi dari teman-teman pintar-pintar aja untuk memanage waktunya. Ini lanjut aja. Eh, Nah, nah, nomor 7 nih. Dalam UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 1 ayat 4 yang membahas tentang perizinan berusaha. Hal manakah di bawah ini yang berkaitan tentang perizinan berusaha dalam bidang konstruksi? Di sini aku menjawab yaitu sertifikat badan usaha. Nah, pada pasal 1 ayat 4 dari UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu menyatakan bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Ini berarti bahwa perizinan berusaha adalah izin resmi yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan bisnis mereka secara legal. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat yaitu sertifikat badan usaha. Nah, ini selanjutnya ada eh, nomor 8. Mengapa growth mindset penting dalam menghadapi perubahan bisnis yang cepat? Di sini aku menjawab yaitu karena growth mindset dapat membantu orang untuk beradaptasi dan belajar dari perubahan. Jadi, growth mindset ini penting dalam menghadapi perubahan bisnis yang cepat karena growth mindset membantu orang untuk beradaptasi dan belajar dari perubahan. Dengan memiliki growth mindset, individu dan organisasi lebih terbuka terhadap tantangan, melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, dan terus mencari cara untuk berkembang dan berinovasi. Untuk sumbernya udah aku cantumin ya teman-teman. Jadi bisa di cross check kembali. Nah, selanjutnya itu nih, nomor 10. Hal-hal terkait pelayanan jasa konstruksi yang diberikan oleh layanan pihak pemberi jasa atau kontraktor, kecuali yaitu instalasi. Nah, dalam
konteks pelayanan jasa konstruksi yang diberikan oleh kontraktor, semua opsi yang disebutkan biasanya termasuk dalam layanan yang mereka tawarkan, kecuali instalasi. Karena instalasi itu sendiri lebih spesifik dan seringkali merupakan bagian dari pekerjaan mekanikal atau elektrikal, bukan kategori tersendiri dalam jasa konstruksi. Untuk sumbernya itu terdapat di UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Nah, untuk nomor 11 nih. Wirausaha tidak hanya sekedar adanya proses interaksi jual beli, namun lebih dari itu. Dalam merintis menjadi wirausaha tidaklah mudah. Merintis wirausaha harus melalui beberapa proses, diantaranya yaitu di sini aku menjawab triggering event, innovation, implementation, dan growth. Nah, untuk penjelasannya sendiri yaitu yang pertama ada triggering event atau peristiwa pemicu. Jadi biasanya orang-orang yang ingin berwirausaha itu terdapat latar belakang atau perumusan masalah tersendiri. Mungkin itu dari faktor kehilangan pekerjaan atau melihat peluang pasar ataupun terinfluence dari orang-orang yang telah sukses dalam berbisnis seperti itu. Nah, untuk langkah kedua yaitu ada innovation atau pengembangan ide. Setelah kita mempunyai keinginan untuk berwirausaha, selanjutnya adalah tahap mengembangkan sebuah ide berusaha. Nah, biasanya dalam pengembangan ide ini tuh kita melakukan brainstorming terlebih dahulu terkait peluang pasar, terkait produk apa yang mau dijual, terkait dengan supply dan demand masyarakat sekitar, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ide ataupun brainstorming sudah terkumpul menjadi satu. Langkah selanjutnya yaitu, nah, langkah selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, yang dimana kalian sudah mulai untuk membuat produk, memasarkannya, dan menjual seperti itu. Nah, tahap yang terakhir itu ada growth. Setelah kalian sudah untung nih ibaratnya dalam berjualan, kalian harus fokus dalam mengembangkan usaha kalian, mulai itu expand usaha kalian ataupun menambah inventaris ataupun hal-hal yang dapat menunjang usaha kalian agar lebih menguntungkan lagi dari sebelumnya seperti itu. Nah, mungkin lanjut aja. Ini nomor 12. Apa yang dimaksud dengan marketing mix? Di sini aku menjawab, yaitu suatu strategi pemasaran yang menggabungkan berbagai elemen terpadu untuk menjual sebuah produk atau jasa pada konsumen dengan lebih efektif, atau marketing mix ini juga disebut dengan bauran pemasaran. Nah, di sini penjelasannya, marketing mix sendiri itu dikenalkan pertama kali oleh Profesor Marketing Harvard pada tahun 1948, yaitu Dan Borden, yang terinspirasi dari koleganya, yaitu dari Prof. James Wilton yang diperkenalkan pada tahun 1960-an. Nah, terus nomor 13. Mengapa banyak orang memilih saham sebagai investasi? Nah, di sini aku menjawab, bisa dipantau kapan saja, di mana saja, dan mudah dalam jual belinya. Nah, mungkin untuk saham ini sudah banyak orang tahu ya, untuk saham ini itu memang mudah untuk ditransaksikan dan dapat dipantau kapanpun dan dimanapun. Nah, mungkin
Bagi teman-teman yang belum tahu itu, saham merupakan suatu produk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Biasanya perusahaannya tersebut berbentuk perseroan terbatas yang ada di eh, Indonesia dari pemerintah maupun swasta. Nah, saham ini tuh biasanya berupa lot ataupun lembaran, bukan sebagai eh, bentuk fisik lembarannya, tetapi kayak lembaran digital gitu. Jadi untuk satu lot sendiri itu berkisar sekitar 100 lembar dan harganya pun bervariasi tergantung dari cash flow ataupun keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Yang biasanya kalau semisal perusahaan tersebut lagi untung-untungnya nih, eh, biasanya harga dari saham suatu perusahaan tersebut juga bakalan naik. Kalaupun begitupun sebaliknya, kalau semisal saham dari perusahaan itu rendah harganya, biasanya keuangan dari perusahaan tersebut itu sedang bermasalah ataupun penjualan dari perusahaan tersebut memang tidak lagi untung gitu. Nah, di sini aku udah nyantumin 8 alasan ya mengapa seorang harus berinvestasi saham dan sumbernya sudah aku cantumin juga. Mungkin bisa teman-teman baca nanti. Oke, selanjutnya itu ini. Teori dasar kewirausahaan yang memandang kewirausahaan sebagai sebuah perilaku atau kerja karena bukan merupakan sebuah kepribadian dan dapat dipelajari secara sistematik dan terencana. Merupakan bagian dari, di sini aku menjawab yaitu teori perilaku. Nah, dalam teori ini, Wesper sekaligus orang yang memperkenalkan teori perilaku ini mengartikan sebuah perilaku wirausaha sebagai sebuah profesi ataupun pekerjaan. Wesper sendiri menyebutkan bahwa keberhasilan seorang wirausaha dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, yakni pemilihan tempat kerja, pemilihan bidang usaha atau kerjasama dengan orang lain, dan kemampuan dalam mengaplikasikan suatu sistem manajemen yang tepat bagi jalannya sebuah usaha. Sebenarnya untuk teori kewirausahaan ini itu terdapat 4, yaitu teori ekonomi, perilaku, sosiologi, dan teori psikologi. Untuk penjelasannya ini. Nah, kita bahas dulu untuk yang pertama yaitu teori ekonomi. Teori ini dikenalkan oleh Cantillon, Schumpeter, Leibenstein, dan Royal, yang dimana wirausaha akan muncul kalau ada peluang ekonomi. Dan secara keseluruhan, untuk mengembangkan sebuah wirausaha bisa berwujud tindakan seperti secara sengaja menciptakan peluang ekonomi, menyebarkan informasi tentang peluang ekonomi, dan menawarkan insentif agar orang menanggung risiko menjadi inovator dan membangun organisasi. Selanjutnya ada teori sosiologi, yaitu menunjukkan tanggapan yang berbeda atas peluang usaha pada berbagai kelompok sosial yang dikenalkan oleh Max Weber dan Huguen. Teori sosiologis ini juga menjelaskan mengapa berbagai kelompok sosial menunjukkan tanggapan berbeda terhadap peluang usaha, menjelaskan perbedaan antar kelompok sosial, tetapi tidak menjelaskan mengapa dalam satu kelompok sosial ada orang yang memilih menjadi wirausaha dan tidak ada yang tidak menjadi wirausaha. Terus ada teori psikologi, yaitu menjelaskan adanya karakteristik individu yang membedakan wirausaha dan bukan wirausaha, wirausaha berhasil dan kurang berhasil. Teori ini dikenalkan oleh McClellan bersama Winters dan Berlew yang mengembangkan sistem bernama AMT
atau achievement motivation training atau meningkatkan kebutuhan berprestasi. Nah, untuk yang terakhir itu ada teori perilaku yang udah aku sebutin tadi, yaitu memandang kewirausahaan sebagai kerja atau perilaku, bukan sebagai sifat kepribadian, kemampuan atau perilaku atau praktek kerja, karena dapat dipelajari dan dikuasai secara sistematik dan terencana. Kesuksesan sebagian besar ditentukan sendiri. Yang menganut teori ini itu ada Wesper sama Drucker. Nah, mungkin penjelasannya sudah sesuai ya sama yang tadi ya. Mungkin aku lanjut aja ke nomor selanjutnya. Nah, ini nomor 15. Mengapa investasi yang baik harus dimulai sejak dini? Di sini aku menjawab, karena semakin cepat Anda mulai berinvestasi, semakin banyak waktu yang Anda miliki untuk pertumbuhan investasi. Penjelasannya itu eh, dengan kita berinvestasi sejak dini, maka aset yang kita investasikan itu akan semakin berkembang. Seperti contoh, Warren Buffett, seorang pemain saham asal Amerika Serikat yang memulai investasinya pada saat berumur 11 tahun. Nah, untuk materi ini itu dapat kalian temui di pertemuan kedua kalau tidak salah. Itu terdapat tokoh-tokoh wirausaha yang terkenal di Indonesia maupun luar negeri dan juga pemain saham yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Mungkin teman-teman bisa dibaca-baca lagi. Terus, hmm, nah, nih nomor 19. Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pemberi jasa konsultansi konstruksi yang bersifat umum diantaranya meliputi. Di sini aku menjawab perancangan dengan penjelasan pada UU nomor 2 tahun 2017 tentang Cipta Kerja, terdapat layanan usaha yang diberikan oleh jasa konsultansi konstruksi sebagai berikut. Nah, di sini terdapat 5 ya layanan yang diberikan, yaitu meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, serta manajemen penyelenggaraan konstruksi. Nah, mungkin lanjut. Nah, nomor 26 nih. Berikut beberapa jenis dan macam perusahaan atau badan usaha. Nah, dari beberapa perusahaan badan usaha tersebut di atas, yang merupakan perusahaan badan usaha yang bukan berbadan hukum, yaitu di sini sebenarnya untuk jawabannya itu 135. Namun di opsi itu tidak ada. Dan menurutku semua opsi yang diberikan itu salah. Jadi aku eh, berasumsi bahwa kayaknya terdapat kesalahan deh. Nah, untuk penjelasannya itu terdapat di bawah ini. Nah, menurut Pucciono pada tahun 2014 dalam buku berjudul Hukum Perusahaan yang tergolong dalam badan usaha berbadan hukum meliputi, nah, yaitu ada perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN, dan BUMD. Sehingga pilihan yang benar itu adalah 1, 3, dan 5. Yang dimana CV, firma atau FA, dan UD atau usaha dagang itu bukan merupakan berbadan hukum. Namun koperasi, PT itu termasuk badan usaha yang berbadan hukum. Seperti itu. Nah, terus nih, sebuah badan hukum sebuah badan hukum atau usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih
dengan modal dasar terbagi dalam bentuk saham disebut dengan badan usaha. Di sini aku menjawab perseroan terbatas. Dengan penjelasan, perseroan terbatas atau PT merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasarnya yang seluruhnya telah dibagi dalam saham atau bisa disebut juga sebagai persekutuan modal. Hal ini dapat teman-teman baca pada PPT pertemuan ke-7. Mungkin selanjutnya, hmm, nah, nomor 33. Kewenangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota berdasarkan nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang ada di bawah ini, kecuali yaitu ada penerbitan surat keterangan terdaftar. Dengan penjelasan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, kewenangan pemerintah daerah atau kabupaten atau kota meliputi beberapa hal. Namun, penerbitan SKT itu bukan merupakan kewenangan mereka. Jadi, penerbitan SKT ini wewenang dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Terus, nah ini sebenarnya untuk soal wirausaha itu terdapat pengetahuan umum juga teman-teman. Jadi eh, semua yang ada di PP itu tidak semuanya dikeluarkan, namun ada beberapa variasi soal yang jatuhannya itu pengetahuan umum. Misal nih, nomor 35. Sebuah perusahaan rintisan atau startup yang nilai valuasi telah bisa memiliki atau menembus nilai 10 miliar US dollar, maka masuk dalam kategori di sini aku menjawab Dekakon. Karena Dekakon ini merupakan perusahaan yang telah memiliki nilai valuasi mencapai 10 miliar US dollar dengan sumbernya yang udah aku cantumin ini. Terus lanjut lagi. Nah, enggak. Nah, nomor 39 nih. Yang bukan layanan usaha konsultan perencana adalah di sini aku menjawabnya pengajian. Pada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cipta Kerja, terdapat layanan usaha yang diberikan oleh jasa konsultansi konstruksi sebagai berikut. Yaitu sebenarnya sama ya, sama kayak soal sebelumnya, yaitu eh, layanan usaha yang diberikan yaitu pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, serta manajemen penyelenggaraan konstruksi. Jadi, pengkajian itu tidak termasuk dari layanan jasa konsultan perencana, melainkan masuk ke dalam konsultansi konstruksi. Terus nih, menurut UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Pasal 15, layanan usaha berupa perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan atau EPC diberikan oleh usaha jasa konstruksi yang berjenis yang menjawab pekerjaan konstruksi yang terintegrasi. Nah, pada UU tersebut dijelaskan pada pasal 15, yaitu klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf C, yaitu meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil. Terus pada ayat 2, layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan konstruksi yang terintegrasi pula sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi
rancang bangun dan prekayasaan, pengadaan dan pelaksanaan. Nah, mungkin lanjut aja nih. Mungkin nomor 44. Apa yang dimaksud dengan Blue Ocean Strategi dalam konteks kewirausahaan? Di sini aku menjawab, menciptakan pasar baru tanpa persaingan yang ketat. Dalam konteks kewirausahaan, Blue Ocean Strategi adalah strategi yang fokus pada menciptakan pasar baru tanpa persaingan yang ketat. Strategi ini bertujuan untuk membuka ruang pasar baru dan menciptakan permintaan baru, sehingga membuat persaingan menjadi tidak relevan. Di sini ada sumbernya, bisa kalian eh, cari. Mungkin lanjut aja. Nih, apa yang membedakan perseroan terbatas dengan firma? Di sini yang menjawab yaitu tanggung jawab pemilik. Dikarenakan kalau dari perseroan terbatas atau PT ini itu pemilik hanya bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Jika PT mengalami kerugian, maka pemilik hanya akan kehilangan modal yang telah disetor dan tidak harus menggunakan harta pribadi untuk menutupi kerugian perusahaannya. Namun, untuk firma sendiri itu pemiliknya memiliki tanggung jawab penuh terhadap kewajiban dan utang perusahaan. Jika firma mengalami kerugian, pemilik harus menanggung kerugian tersebut dengan menggunakan harta pribadinya. Di sumbernya udah aku cantumin juga. Nah, terus, hmm, nah, nih, nomor 54. Pilih salah satu pernyataan yang benar mengenai konsep marketing mix. Di sini aku menjawab itu, marketing mix terdiri dari 4 PS, yaitu price atau harga, produk atau ya produk, place atau tempat, dan yang terakhir profit atau keuntungan. Sebenarnya untuk konsep marketing mix ini juga dikenal sebagai bauran pemasaran ya, yang udah disebutin tadi, yang atau yang disebut juga dengan 4P, product, price, place, dan promotion. Sebenarnya untuk profit ini harusnya diganti sama promotion ya, kayaknya itu salah ini deh. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, konsep marketing mix ini berkembang menjadi 7P, 7P yaitu product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Nah, mungkin lanjut aja. Hmm, nah, mungkin ini aja ya. Bentuk persekutuan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha dengan memakai nama bersamaan yang anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terkait perikatan perseroan dengan pihak ketiga adalah pengertian dari di sini yang menjawab firma. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya seperti berikut. Untuk kooperasi sendiri itu merupakan kegiatan yang berdasarkan asas kekeluargaan dan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan. Koperasi ini pula bisa didirikan oleh perorangan maupun badan hukum. Bentuk badan usaha yang satu ini dipergunakan untuk mengumpulkan mengumpulkan dana dari para anggotanya sebagai modal di dalam menjalankan sebuah usaha yang berdasarkan aspirasi. Nah, untuk firma sendiri itu mempunyai minimal beberapa anggota atau 2 orang. Semua anggota tersebut juga akan bertanggung jawab atas badan usaha perusahaan dan menyerahkan modal sesuai dengan yang tertera pada akta pendirian firma. Untuk PT sendiri merupakan badan hukum yang dimiliki oleh minimal 2 atau dengan atau lebih ya, dengan tanggung jawab
yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi dan dari pengurus dan pemegang saham perusahaan tersebut. Untuk parent sendiri yaitu salah satu perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu negara. Perum juga mempunyai tujuan untuk memberi manfaat di dalam hal yang umum, di dalam bentuk jasa maupun barang. Nah, yang terakhir itu ada CV, sebenarnya mirip dengan firma. CV juga merupakan bentuk kemitraan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha. CV sendiri memiliki dua jenis, yaitu sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif ini juga merujuk pada mereka yang mengelola perusahaan, termasuk melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Sementara sekutu pasif adalah pihak yang tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Nah, terus, hmm, nah, dasar hukum yang mengatur tentang jabatan notaris yang disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya adalah yaitu tertera pada UU Nomor 2 Tahun 2014. Karena undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris. Eh, Namun juga undang-undang ini terdapat perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang menetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Nah, untuk sedangkan opsi lainnya dapat teman-teman baca. Nah, terus ada ini yang bukan merupakan 4 komponen utama dalam berurusan pemasaran atau marketing mix adalah yaitu public relation karena yang sudah disebutkan tadi 4 komponen utama dari marketing mix ini itu ada price, promotion, place, dan juga produk. Terus, ya. Nah, bagaimana Lo Kei Hong selaku tokoh saham Indonesia berhasil mendapatkan keuntungan dan berinvestasi di saham? Di sini aku menjawab dengan menganalisis fundamental saham yang akan dibeli. Nah, dalam PPT pertemuan kedua itu Lo Kei Hong ini dikenal sebagai Warren Buffett Indonesia yang berhasil mendapatkan keuntungan dari berinvestasi di saham dengan menganalisis fundamental saham yang akan dibeli. Setelah memiliki saham, pastikan tetap melakukan pengawasan terhadap dewan pimpinan perusahaan dalam membawa bisnisnya berkembang ataupun sebaliknya. Oke, lanjut aja. Nah, ya ini ada yang perlu dikoreksi. Mungkin nanti aku bakal koreksi nanti ya teman-teman. Enggak. Nah, sebenarnya ada soal ya yang sebenarnya juga tidak ada opsinya, yaitu perbedaan antara firma dan CV. Ya, di sini itu perbedaan utamanya itu terletak pada kepemilikannya. Kalau firma itu bisnisnya bisnis dengan kepemilikan bersama oleh dua orang atau lebih,
Sedangkan CV itu bisnis dengan dua jenis pemilik, yaitu sekutu aktif yang mengelola bisnis dan sekutu pasif yang hanya menyetor modal. Sebenarnya jawaban yang benar itu pada opsi pertama, namun ini sebenarnya terbalik. Nah, mungkin selanjutnya ini. Mungkin ini yang terakhir ya, teman-teman. Bisnis model kanvas atau BMC adalah gabungan 9 blok bangunan dasar pada sebuah bisnis model yang memperlihatkan cara berpikir tentang bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Menurut Alexander Osterwelder dan Yves Wigner tahun 2012, pencetus BMC, kesembilan blok tersebut mencakup 4 bidang utama pada suatu bisnis, yaitu di sini aku menjawab pelanggan, penawaran, infrastruktur, dan kelangsungan finansial. Nah, menurut Alexander Osterwald dan Yves Wigner dalam buku mereka yang berjudul Business Model Generation pada tahun 2012, kesembilan blok itu termasuk ke dalam keempat bidang utama yang telah aku sebutin tadi. Untuk sumbernya dapat kalian baca melalui sumber berikut. Mungkin itu aja sih pembahasan mengenai soal-soal UTS mata kuliah kewirausahaan pada tahun lalu. Mungkin tipsnya dari aku eh, banyak-banyakin baca PPT dan juga memahaminya terutama. Dan juga jangan lupa untuk memahami dari undang-undang yang udah aku sebutin tadi, mulai dari undang-undang tentang jasa konstruksi, mengenai jabatan notaris, maupun undang-undang mengenai cipta kerja. Mungkin untuk video FEC aku cukupin sekian. Untuk pembahasan soal-soalnya nanti dapat kalian baca sendiri karena semua soal ini itu udah aku kasih penjelasannya. Mungkin tidak selengkap yang diberikan oleh dosen, namun insya Allah dari penjelasan ini aku harap bisa kalian pahamin dengan baik gitu. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan bisa menghubungi nomor di bawah ini ya teman-teman. Mungkin aku cukupkan dulu untuk video FSC pada kali ini. Aku mau ucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah bersedia untuk melihat FSC video FSC kewirausahaan ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun eh, perkataan yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.